Hidup Yesus, hidup Yesus. Yesus hidup. Itulah keyakinan saya. Saya menyembah Allah yang menjadi manusia yang dalam diri Yesus. Dia mati di kayu salib, tetapi dia bangkit. Dia bukan sekedar mati dan bangkit, tapi dia punya misi. Ya, untuk apa? Kemuliaan. Kemuliaan bagi siapa? Bagi kita. Saya bicara mengenai kata K, ya, dalam Allah menyertai kita. Saya ingin baca di dalam Amsal pasal 25 ayat yang kedua. Amsal pasal 25 ayat 2 dia berkata demikian. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Ya. Kemuliaan Tuhan merahasiakan sesuatu. Contohnya seperti apa? Ini adalah kemuliaan Tuhan sebenarnya dinyatakan di bumi ini. COVID ini adalah rahasia yang kita belum tahu sekarang. Mengapa ada COVID-19 di bumi ini? Mengapa? Biasanya virus-virus itu cuman ya SARS ada 1-2 negara, MERS, kemudian virus Ebola dan sebagainya. Ini kok sepertinya seluruh dunia. Dan manusia nggak tahu kenapa. Mengapa ini? Bertanda tanya. Kapan akan berakhir? Ini menjadi satu rahasia. Kita tidak tahu jawabannya apa. Tapi Tuhan tahu karena itu rahasia di tangan Dia. Ya. Rahasia itu adalah sesuatu yang Tuhan punya. Dan tidak ada satu manusia yang bisa membongkar rahasia Tuhan. Kecuali Dia beritahu. Karena kalau Dia beritahu, maka kita mengerti apa rencana Dia. Ya. Saya mereka-reka, kenapa? Ya, kenapa keadaan ini terjadi? Tapi ini memang rahasia. Ya, rahasia daripada Tuhan. Untuk apa? Ya mungkin kalau saya bilang ya mungkin kita manusia ini dengan saya ukur diri saya sendiri, saya bukan ukur orang lain. Saya ukur diri saya ini karena mungkin dunia ini terlalu banyak dosanya. Terlalu banyak dosanya. Karena apa? Sodom dan Gomora itu sebenarnya ada rahasia Tuhan yang tadinya dia sembunyikan kepada Ibrahim atau Abraham. Dia gemes melihat dosa manusia yang memuncak sampai ke langit, menceritakan bagaimana kebobrokan umat manusia. Di situ ya kita melihat bagaimana pria dan pria bisa menikah, laki dan laki. Itu dah dosa yang memuncak. Ya. Sehingga ketika ini melanda beberapa negara di Eropa dan Amerika Serikat, ada seorang hamba Tuhan, dia bilang begini, kalau Tuhan tidak menghukum Amerika Serikat, maka Tuhan harus minta maaf kepada Sodom dan Gomora. Di sana diberikan kebebasan. Bahkan pendeta yang tidak mau memberkati pria dan pria, wanita dan wanita, itu akan dihukum berat, bayangkan. Nah sekarang Tuhan izinkan, siapa kamu mau melanggar undang-undang saya, kamu pun diberkati, hai Amerika. Itu karena dasar negara kamu ini Alkitab. Saya kasih kemuliaan bagi kamu. Setelah kamu sekarang sudah diberkati, kamu sudah punya kekayaan, kamu sudah punya, kamu lupa Alkitab, kamu lupa siapa yang memberkati kamu, ya. Karena apa? Tuhan yang memberikan kemuliaan ini. Itu sebabnya, ya, kalau kita melihat ada sesuatu yang terjadi di bumi ini, saya bilang ini rahasia yang kita belum tahu. Nanti waktu setelah berakhir baru kita, oh ini rahasia Tuhan yang Tuhan berikan untuk kita manusia mengerti bahwa Tuhan tahu segala sesuatu yang terjadi di bumi ini, ya. Tuhan tahu, dan kemuliaan itu hanya Dia yang bisa, ya, memberikan kemuliaan kepada siapa? Kepada orang yang Dia inginkan menyatakan kemuliaan itu, ya. Lalu kita melihat bagaimana persoalan yang dihadapi oleh Yeremia. Dia seperti tidak ada apa-apanya waktu zaman Israel. Dia ditindas, dia dianiaya, dia dimasukkan penjara, dia tidak dikasih makan, ya. Tapi dia tetap memberitakan kemuliaan itu, kebenaran itu kepada orang Israel. Tetapi orang Israel tidak mengindahkan, dan akhirnya orang Israel dihukum. Dan pada waktu itu hukuman yang dijatuhkan kepada orang Israel, pedang yang pertama, kedua kelaparan, ketiga balas sampar. Nah ini sama seperti ini, balas sampar ini. Tapi akhir kisah daripada Yeremia, Tuhan jaga dia, Tuhan hidupkan dia, sementara Israel dibuang, ya, dihabiskan. Karena apa?
Itu adalah kecongkakan dari orang Israel terhadap Tuhan. Dan mungkin ini ada satu rahasia yang kita perlu kaji. Kenapa manusia menghadapi corona ini? Apa salah kita? Apa kekurangan? Kita harus coba introspeksi untuk kita mencari rahasia itu apa sebenarnya, supaya tidak terulang lagi, ya. Dan inilah menjadi penyampaian saya, supaya kita menyadari keadaan rahasia yang sedang terjadi ini. Kita manusia menyadari keadaan kita karena kita terbatas. Kita hanya tanah liat, kita hanya uap asap, kita hanya cacing. Kita tidak ada arti apa-apa dibandingkan dengan kebesaran Tuhan. Dan kemuliaan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa. Bapa sorga, berkati firman-Mu yang hamba-Mu telah sampaikan. Biarlah firman Allah ini akan memberikan pengertian yang lebih jauh bahwa kemuliaan hanya di Tuhan saja yang punya, bukan manusia. Kemuliaan manusia itu adalah kain lara, kain gombal. Tapi kemuliaan daripada Tuhan itu adalah kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.